fakta-fakta menarik seputar kematian Yesus Kristus. Berikut ada beberapa fakta menarik seputar kematian Yesus Kristus, baik dari sisi Alkitab, sejarah maupun teologis. Yang pertama, kematian Yesus Kristus sudah dinubuatkan jauh-jauh hari. Kematian Yesus Kristus tidak terjadi secara kebetulan. Kematiannya sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama, di Mazmur pasal 22, di Yesaya pasal 53. Bahkan di Yesaya 53 menggambarkan sosok hamba yang menderita, yang akan mati demi menanggung dosa umat. Bahkan Yesus sendiri menubuatkan kematian dan kebangkitannya. Yang kedua, fakta yang menarik adalah kematian Yesus Kristus adalah kematian yang bisa disebut tepat waktu, karena kematian Yesus Kristus bertepatan dengan perayaan Paskah Yahudi. Ini menggambarkan bahwa Yesus yang disebut dalam Yohanes 1 ayat 29, anak domba Allah. Ini menggenapi simbol kurban Paskah di Perjanjian Lama, di mana oleh curahan darah Yesus, setiap orang yang percaya kepadanya dilewatkan dari maut, sama seperti umat Israel waktu dilewatkan dari maut pada saat itulah kematian anak sulung melimpah, tercurah kepada umat Mesir. Fakta yang ketiga, fakta yang menarik adalah penyaliban itu adalah hukuman yang sangat kejam. Bahkan Rasul Paulus sendiri mengatakan, terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Nah, salib adalah hukuman Romawi yang ditujukan bagi penjahat kelas berat dan budak-budak yang sangat memalukan dan sangat menyakitkan. Walaupun demikian, Yesus dijatuhi hukuman ini walaupun dia tidak bersalah. Kenapa demikian? Karena ini gambaran kutuk dan dosa yang Yesus mau pikul. Dia rela memikul hukuman yang paling kejam yang ada di dunia. Fakta yang keempat, yaitu pada saat-saat penyaliban Yesus dan pada saat mendekat kematian Yesus Kristus, ada tanda-tanda ajaib saat Yesus mati. Yang pertama, kegelapan meliputi bumi selama 3 jam, dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Ya, kita bisa melihat kisah ini di Lukas pasal 23 ayat 44 sampai 45. Ini menandakan bahwa ada peperangan yang begitu luar biasa antara kerajaan kegelapan dan kerajaan Allah. Yang kedua, tanda ajaib yang terjadi adalah pada saat Yesus menghembuskan nafasnya terakhir, tirai bait suci terbelah dua. Di dalam Markus 15 ayat 38. Ini menandakan bahwa akses kepada Allah kini terbuka. Kalau zaman Perjanjian Lama, orang mau datang kepada Allah harus lewat imam-imam. Tapi ketika kematian Yesus Kristus, tirai yang memisahkan antara ruang kudus dan maha kudus terbelah, menandakan bahwa siapapun boleh memiliki akses kepada Allah. Karena yang masuk di ruang maha kudus sekali setahun itu hanya imam besar. Jadi ini tanda ajaib yang luar biasa.
Yang ketiga, tanda ajaib yang terjadi ketika Yesus mati yaitu gempa bumi, batu-batu terbelah, dan beberapa orang-orang kudus bangkit dari antara orang mati, menandakan bahwa Yesus berkuasa atas kematian, dan Yesus itulah kebangkitan dan hidup. Wow, luar biasa. Fakta yang kelima, kematian Yesus Kristus adalah kematian yang sukarela. Yesus menyatakan bahwa ia menyerahkan nyawanya sendiri dalam Yohanes 10 ayat 11. Bahkan Yesus berkuasa memberikan nyawanya dan berkuasa mengambilnya kembali. Yesus bisa saja menghindari salib, tetapi dia memilih taat sampai mati demi keselamatan umat manusia. Yang keenam, fakta yang menarik pada saat peristiwa penyaliban, yaitu kesaksian dari orang tak percaya. Kesaksian dari seorang perwira Romawi yang menyaksikan kematian Yesus Kristus, dan dia berkata di dalam Markus 15 ayat 39, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ketika dia melihat peristiwa alam yang begitu suasana yang terjadi, saudara-saudara, perwira Romawi ini sujud dan mengaku bahwa Yesus anak Allah. Dan fakta yang ketujuh, fakta menarik yang ketujuh adalah tidak ada patah tulang. Ya. Biasanya penjahat-penjahat yang disalibkan harus dipatahkan tulang kaki, tulang lututnya agar benar-benar meninggal. Agar benar-benar meninggal, saudara. Jadi meskipun dua penjahat di sebelah, Yesus di sebelah kiri dan sebelah kanan dipatahkan kakinya, Yesus tidak dipatahkan tulangnya. Ini juga menggenapi nubuat dalam Mazmur 34 ayat 20. Karena memang benar-benar Yesus itu sudah mati di atas kayu salib. Makanya tulangnya tidak dipatahkan. Dan yang kedelapan, fakta yang kedelapan adalah pemakaman yang mulia. Biasanya orang yang disalib itu tidak dimakamkan, ya, tidak dikuburkan, dibiarkan begitu saja, dimakan bangkai dan dimakan burung bangkai dan sebagainya. Tapi Yesus Kristus dimuliakan dengan mendapat kubur yang layak, di mana Yusuf dari Arimatea, seorang anggota Sanhedrin yang memiliki kubur yang baru, dia memohonkan kepada Pilatus sehingga Yesus bisa dikuburkan secara layak dan mulia. Inilah fakta-fakta seputar peristiwa salib, seputar kematian Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Silakan di subscribe channel Pendeta Raymond Manting.